Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat, yaitu channel yang membahas tentang obat kimia maupun obat herbal. Kali ini kita akan membahas obat yang namanya Novaren. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin ya robbal alamin. Teman-teman, Novaren adalah obat yang mengandung diklofenak sodium. Diklofenak adalah obat untuk meredakan nyeri dan peradangan. Obat ini dapat meredakan nyeri, misalnya pada nyeri haid, nyeri pasca operasi, atau nyeri sendi akibat radang sendi artritis. Diklofenak merupakan obat antiinflamasi nonsteroid yang bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin, yaitu zat yang memicu reaksi peradangan saat tubuh mengalami cedera atau luka. Dengan begitu, gejala radang, seperti nyeri atau bengkak, bisa mereda. Selain dalam bentuk tablet dan kapsul, diklofenak juga bisa didapatkan dalam bentuk supositoria yang digunakan melalui anus. Biasanya, diklofenak supositoria digunakan untuk nyeri derajat sedang berat, karena bisa bekerja dengan lebih cepat. Selain itu, ada pula diklofenak topikal dan diklofenak tetes mata yang digunakan untuk meredakan nyeri secara lokal. Peringatan sebelum mengonsumsi diklofenak. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum menggunakan diklofenak, yaitu: beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Diklofenak tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang alergi terhadap obat ini, aspirin, atau obat antiinflamasi nonsteroid lain. Beritahu dokter jika Anda baru saja atau berencana untuk menjalani operasi bypass jantung. Diklofenak tidak boleh digunakan oleh pasien dengan kondisi tersebut. Beritahu dokter jika Anda sedang atau pernah menderita asma, penyakit jantung, hipertensi, gangguan pembekuan darah, anemia, perdarahan saluran pencernaan, stroke, tukak lambung, edema, porfiria, penyakit hati, atau penyakit ginjal. Informasikan kepada dokter jika Anda memiliki kebiasaan merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol. Kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau sedang merencanakan kehamilan. Diklofenak tidak boleh digunakan oleh ibu hamil terutama pada trimester ketiga. Informasikan kepada dokter jika Anda sedang menggunakan obat lain, termasuk suplemen dan produk herbal. Tujuannya adalah untuk menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius setelah mengonsumsi diklofenak. Dosis dan aturan pakai diklofenak. Berikut ini adalah dosis diklofenak berdasarkan usia pasien dan kondisi yang akan diatasi. Tujuan, meredakan nyeri akut dan peradangan akibat osteoartritis, rheumatoid arthritis, atau setelah operasi. Dewasa, 75–100 mg per hari, dibagi menjadi beberapa dosis. Dosis maksimal 150 mg per hari. Anak usia 14 tahun, 75–100 mg per hari dibagi menjadi 2–3 dosis. Tujuan, meredakan nyeri haid. Dewasa, 50–100 mg dikonsumsi saat nyeri haid pertama muncul. Dosis perawatan maksimal 150 mg per hari, dibagi menjadi beberapa dosis. Tujuan, meredakan migrain akut. Dewasa, dosis awal 50 mg pada serangan pertama. Bila migrain masih terasa setelah 2 jam, minum lagi sebanyak 50 mg. Jika gejala masih ada, konsumsilah obat 50 mg tiap 4–6 jam. Dosis maksimal 200 mg per hari. Cara mengonsumsi diklofenak dengan benar. Ikuti anjuran dokter dan baca petunjuk pada kemasan sebelum mengonsumsi diklofenak. Jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa persetujuan dokter. Agar hasil pengobatan optimal, ikutilah cara mengonsumsi diklofenak dengan benar berikut ini. Diklofenak tablet atau kapsul dapat dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Untuk mencegah sakit perut, sebaiknya minum diklofenak saat atau setelah makan. Telan diklofenak tablet atau kapsul dengan bantuan air putih. Jangan berbaring setelah mengonsumsi diklofenak tablet, setidaknya sampai 10 menit. Jika Anda lupa mengonsumsi diklofenak, segera minum obat ini begitu teringat. Namun, bila jadwal konsumsi berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis. Simpan diklofenak di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Efek samping dan bahaya diklofenak. Ada sejumlah efek samping yang bisa terjadi setelah mengonsumsi diklofenak, yaitu sakit perut atau sakit mah, mual atau kembung, diare atau sembelit, pusing, kantuk, atau sakit kepala, hidung tersumbat, tekanan darah meningkat, kaki atau tangan bengkak. Periksakan diri ke dokter jika keluhan di atas tidak kunjung mereda atau malah memburuk. Segera cari pertolongan medis jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius di bawah ini. Ruam di kulit, gejala flu, seperti hidung tersumbat. Gejala perdarahan saluran cerna, seperti tinja berdarah, sakit perut yang berat, muntah berwarna gelap yang terlihat seperti bubuk kopi. Gangguan jantung, yang gejalanya meliputi bengkak di kaki, napas pendek, atau lelah yang tidak biasa. Gejala gangguan ginjal, seperti jarang berkemih, jumlah urin sangat sedikit, nyeri saat berkemih, atau sulit bernapas. Gangguan hati, yang keluhannya bisa berupa sakit perut, mual dan muntah yang terus-menerus, gatal, urin berwarna gelap, atau penyakit kuning. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.